Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Marsha Uli Gultom dengan NIM 231000181 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Trilogi. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah perkembangan peserta didik SD dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yulisatriani, SPDI MPD. Saya akan membahas materi yang berjudul Perkembangan Kognitif 2 Usia 0-15 tahun. Berikut ini merupakan pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian perkembangan kognitif. Yang kedua, teori perkembangan kognitif Jane Bruner dan Vygotsky. 3, karakteristik perkembangan kognitif. 4, tahap-tahap perkembangan kognitif. 5, bentuk-bentuk reaksi perkembangan kognitif. 6, faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. 7, perkembangan kognitif dan implikasi dalam pembelajaran. Baiklah, yang pertama saya akan membahas pengertian perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah perubahan yang terjadi dalam hal pemikiran, kecerdasan, yang mencakup dalam kemampuan memecahkan masalah, kemampuan mengambil keputusan, kemampuan menguasai beberapa bahasa, dan lainnya. Perkembangan kognitif pasti dialami oleh semua orang, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Namun, saat ini kecerdasan seseorang sering dikaitkan dengan orang yang nilainya bagus di akademik. Lalu, apakah orang yang tidak memiliki nilai bagus dalam akademiknya dianggap bodoh? Tentu tidak seperti itu. Kecerdasan itu banyak macamnya, dan setiap orang pasti memiliki salah satunya. Tidak ada manusia yang dilahirkan dengan kebodohan. Semua orang dilahirkan dengan kecerdasannya masing-masing. Hanya saja tahap dan urutannya tidak sama untuk setiap orang. Pertumbuhan otak anak juga ditentukan oleh bagaimana cara pengasuhan dan pemberian makanan, serta stimulus yang mendukung perkembangan kognitif anak tersebut. Nah, oleh karena itu, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kognitif pada anak usia 0-15 tahun. 2. Teori perkembangan kognitif Jane Bruner dan Vygotsky. Jane Bruner berpendapat bahwa teori perkembangan kognitif dilakukan dengan teori belajar penemuan. Bruner lebih menekankan agar siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Vygotsky berpendapat bahwa teori perkembangan kognitif dilakukan dengan adanya interaksi sosial. Jadi, masing-masing teori perkembangan kognitif Jane Bruner dan Vygotsky ini dapat diberikan kepada anak, misalnya seperti stimulus yang mendukung dengan disesuaikan pada tingkat usia anak. 3. Karakteristik perkembangan kognitif. Pada anak usia 0-2 tahun, karakteristiknya ialah kesenangan akan sesuatu yang baru dan keingintahuan. Ini merupakan skema di mana bayi menjelajahi kemungkinan baru pada benda-benda dan terus-menerus mencoba apa yang dilakukan pada benda itu dan mengamati hasilnya. Atau bisa juga dari sesuatu yang didengar anak tersebut, misalnya pada saat ibu memukul suatu benda yang bertekstur aman dan berwarna, anak tersebut akan berusaha mencari arah bunyi dan berusaha menggapai benda tersebut. Pada anak usia 2-7 tahun, anak merasakan bahwa ia pusat dunia. Anak-anak begitu semangat dan yakin tentang pengetahuan dan pemahaman mereka dalam mempelajari hal-hal baru yang muncul dari pemahamannya terhadap lingkungan sekitarnya. Hal ini juga akan meningkatkan perkembangan motorik halus anak. Maksud dari pusat dunia ialah, contohnya ada anak berumur 3 tahun. Ia sering melihat kakaknya yang sedang belajar. Nah, karena si adik tadi sering ikut melihat apa yang dilakukan kakaknya, muncullah rasa keingintahuan pada dirinya untuk melakukan apa yang dilakukan kakaknya. Ia ikut memegang pensil dan mulai mencoret buku si kakaknya. Walaupun ia tidak tahu apakah yang ia buat salah atau benar, hal ini juga bisa membantu perkembangan pengetahuan anak dalam memahami situasi yang ia lihat pada lingkungan sekitarnya. Nah, sebagai orang tua atau lingkungan keluarga harus memberikan dukungan kepada anak dengan memberikan arahan atau pengajaran yang baik kepada anak tersebut. Usia 7-11 tahun. Keinginan untuk menjelajah dunia sekitar pun semakin besar dan terarah seiring dengan perkembangan berpikirnya. Pada masa ini, anak sudah mulai memasuki sekolah dasar, dan diharapkan anak dapat mengembangkan berbagai keterampilan dasar, baik yang bersifat akademis yang berhubungan dengan kemampuan awal seperti membaca, menulis, dan berhitung, atau juga bersifat non-akademis misalnya moralitas seperti etika, kedisiplinan, dan pedoman berperilaku menjadi anak yang baik. Usia 11-15 tahun, anak mampu berpikir secara abstrak.
Contohnya seperti mereka mampu dalam menyelesaikan masalah dalam soal matematika dan dapat menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Kemampuan ini juga sangat penting karena akan membantu melewati masa peralihan dari masa remaja ke fase dewasa atau dunia nyata. 4. Tahap-tahap perkembangan kognitif. Yang pertama, tahap sensor motori usia 0-2 tahun. Ini merupakan tahap di mana anak memanfaatkan indera dan motoriknya dalam mengenal lingkungannya. Pada masa ini, biasanya bayi keberadaannya masih terikat kepada orang lain bahkan tidak berdaya. Akan tetapi, alat-alat inderanya sudah dapat berfungsi. Tindakannya berawal dari respon refleks, kemudian berkembang membentuk representasi mental. Yang kedua, tahap praoperasional usia 2-7 tahun. Ini tahap di mana kemampuan dalam berpikir dan memecahkan masalah anak menggunakan gambar simbolik. Orang tua dapat memberikan stimulus seperti permainan puzzle, dengan demikian akan membantu perkembangan kognitif anak dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. 3. Tahap operasional konkret usia 7-11 tahun. Tahap di mana pemahaman anak terhadap benda-benda nyata di lingkungan sekitarnya atau mempelajari konsep dengan logika. 4. Tahap operasional formal usia 11-15 tahun. Tahap di mana mulai bisa berpikir matang dan mulai memikirkan masa depan. 5. Bentuk-bentuk reaksi perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif anak melibatkan berbagai bentuk reaksi yang menunjukkan kemajuan dalam pemikiran, pemahaman, dan pengolahan informasi. Setiap anak dapat mengalami perkembangan kognitif yang berbeda-beda, dan tahapan perkembangan ini dapat bervariasi sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan individu. Berikut ini adalah beberapa bentuk reaksi yang dapat diamati dalam perkembangan kognitif anak. 1. Perhatian yang lebih baik. Anak yang mengalami perkembangan kognitif yang baik akan memiliki kemampuan untuk memusatkan perhatian pada suatu objek atau aktivitas tertentu. Mereka dapat mengabaikan gangguan dan fokus pada hal yang penting. 2. Daya ingat yang lebih baik. Mereka dapat mengingat informasi dengan lebih baik dan menggunakannya dalam pemecahan masalah atau pengambilan keputusan. 3. Kemampuan berpikir logis. Mereka dapat menghubungkan sebab akibat, mengidentifikasi pola, dan memecahkan masalah dengan cara yang lebih terstruktur. 4. Kemampuan berpikir abstrak. Pada tahap perkembangan kognitif yang lebih lanjut, anak dapat mulai mengembangkan kemampuan berpikir abstrak. Mereka dapat memahami konsep-konsep yang tidak nyata atau tidak terlihat langsung, seperti konsep matematika atau konsep moral. 5. Kemampuan berpikir kritis. Mereka dapat mengevaluasi informasi, mengidentifikasi argumen yang valid, dan membuat keputusan berdasarkan pemikiran yang rasional. 6. Kemampuan berbahasa yang lebih baik. Mereka dapat mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka dengan lebih baik, menggunakan kosakata yang lebih luas, dan memahami bahasa dengan lebih baik. 7. Kemampuan berimajinasi. Mereka dapat membuat dunia imajinatif mereka sendiri, bermain peran, dan menggunakan imajinasi dalam pemecahan masalah. 6. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. 1. Faktor hereditas atau keturunan. Ahli filsafat bernama Schopenhauer menyatakan bahwa manusia membawa potensi sejak lahir yang tidak dapat dipengaruhi lingkungan. Ahli psikolog berpendapat bahwa taraf intelijensi 75-80% merupakan faktor keturunan. 2. Faktor lingkungan. John Locke berpendapat bahwa manusia yang lahir seperti kertas putih. Taraf intelijensi ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan yang diperolehnya dari lingkungan. 3. Faktor kematangan. Fisik maupun psikis dikatakan matang apabila telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. 4. Faktor pembentukan. Pembentukan merupakan keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi tingkat intelijen. Pembentukan ada dua, yaitu disengaja atau formal, dan tidak disengaja, yaitu pengaruh dari lingkungan. 5. Faktor minat dan bakat. Minat mengarahkan perbuatan kepada tujuan dan merupakan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. Bakat merupakan kemampuan bawaan yang perlu diasah agar mendapatkan hasil yang optimal. Seseorang yang memiliki bakat tertentu akan lebih mudah dan cepat dalam mempelajarinya. 6. Faktor kebebasan. Kebebasan merupakan keluasan manusia untuk berpikir. Artinya, manusia dapat memilih metode tertentu untuk memecahkan masalah dan bebas dalam memilih masalah sesuai kebutuhannya. 7. Perkembangan kognitif dan implikasi dalam pembelajaran. Guru sebagai tutor fasilitator, motivator, dan evaluator. Guru harus mengupayakan agar setiap siswa berpartisipasi aktif, motivasi dan minatnya perlu ditingkatkan, kemudian ia perlu dibimbing untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam proses pembelajaran harus menekankan pada cara individu mengorganisasikan apa yang telah dialami dan dipelajari. Sehingga dengan demikian individu mampu menemukan dan mengembangkan sendiri konsep, teori-teori, dan prinsip-prinsip melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, harus diciptakan lingkungan yang mendukung individu untuk melakukan eksplorasi dan menemukan gagasan-gagasan baru. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran bukan sepenuhnya untuk memperoleh pengetahuan semata, tetapi yang terpenting adalah melatih kemampuan intelek atau kognitif siswa merangsang keingintahuan dan motivasi siswa. Sekian penjelasan saya mengenai perkembangan kognitif pada anak usia 0-15 tahun. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.